إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama muliakan para jemaah yang ikhlas datang ke dalam sahibul musibah, yaitu almarhum Bapak Salim Muhammad Supahat, dan mohon keikhlasannya sudi untuk menimba ilmu. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini dijadikan oleh Allah ilmu yang manfaat barokah. Semoga tempat dijadikan oleh Allah sedekah atau amal jariyah dari Bapak almarhum Salim Supahat. Bapak-bapak yang saya hormati, kematian pasti akan datang bagi kita yang masih hidup. Yang lebih dulu sekarang adalah Bapak Salim. Bapak Salim ini jadikan ibroh, jadikan peringatan bagi kita bahwa kita yang masih hidup akan menuju kepada kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa berproses menuju kematiannya. Jadi jadikan peringatan 40 hari Bapak Salim ini menjadi pengingat kita bahwa kita juga akan mati, akan meninggal dunia. Orang yang mengingat akan kematiannya, orang yang sering-sering mengingat akan kematiannya, dauhnya Kanjeng Nabi adalah seorang mukmin yang cerdas. Pernah suatu ketika sahabat bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau. Apa kata sahabat? Ayyul mu'minina akyas, ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang cerdas itu? Kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW aktaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang yang banyak mengingat kematiannya. Itu yang pertama. Jadi mukmin yang cerdas itu adalah yang pertama orang mukmin yang selalu ingat akan datangnya kematian dirinya. Kemudian baginda Rasulullah melanjutkan dawuh, wa ahsanuhum, dan sebaik-baiknya lima ba'da hustidada. Dan seorang mukmin yang cerdas itu akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya amalan-amalan yang nantinya bisa bermanfaat setelah kematiannya. Ulaikal akyas, mereka itulah mukmin yang cerdas. Jadi kita sekarang belajar menjadi mukmin yang cerdas. Jadi mukmin yang cerdas yang pertama adalah sering mengingat akan kematiannya. Yang kedua,
mempersiapkan diri dengan amal-amal solehnya untuk menghadapi setelah hari kematiannya. Kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, agar kita seorang mukmin yang cerdas ini, yang selalu melakukan amalan-amalan soleh ini, agar mereka mudah masuk ke dalam surganya Allah, amalan-amalan itu harus terbebas dari 3 hal. Jadi baginda Rasulullah dawuh, siapa orang yang terputus antara ruh dan jasadnya, kemudian ia terlepas dari 3 hal, maka ia dijamin oleh Allah dakhalal jannah. Semoga kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya. Amin. Man faraqur ruhul jasad wa huwa bari'un min thalathin. Barang siapa orang yang terlepas, yang terputus antara ruh dan jasadnya, kemudian dia terbebas dari 3 hal, maka dakhalal jannah, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya yang ketiga itu? Yang pertama, kita harus terlepas dari minal kibir. Kita harus terlepas dari sifat sombong. Yang kedua, wal hulul. Kita harus terlepas dari sifat pengkhianat. Dan yang ketiga, ini yang sering terjadi, kita harus terlepas, terbebaskan dari wadain, yaitu hutang. Ya. Jadi yang pertama, agar kita dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah, bahkan bi ghairi hisab, tanpa hisab, yang pertama kita harus terbebas dari sifat sombong. Ada 3 hal jamaah tahlil yang dimuliakan oleh Allah yang menyebabkan kita mempunyai sifat sombong, makanya hati-hati. Yang pertama, sifat sombong itu disebabkan karena harta kekayaannya. Oleh Allah dilambangkan korun. Korun itu mempunyai sifat sombong, kemudian dibinasakan oleh Allah. Yang kedua, sombong karena pangkat dan jabatan dan kekuasaannya, dilambangkan Fir'aun. Fir'aun dibinasakan juga oleh Allah. Dan yang ketiga, sombong karena kepintarannya, kecerdasan otaknya, itu dilambangkan kaum Ad, kaum Samud. Kaum Ad dan kaum Samud juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi agar kita mudah masuk ke dalam surganya Allah, kita harus terlepas dari sifat sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Jadi barang siapa yang ada setitik sifat sombong di dalam hatinya, tidak layak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, jamaah tahlil yang dimuliakan oleh Allah, kita harus terbebas dari hulul. Hulul itu kalau di instansi koruptor, kalau di organisasi pengkhianat, hati-hati dengan gulul. Ngambil rumput di kebun tetangganya juga gulul, hati-hati. Kalau bukan haknya jangan diambil. Diperingatkan oleh baginda Rasul, la taghullu fa innal ghululah narun wa arun. Jauhi sifat gulul, sifat pengkhianat, sifat koruptor, sifat mencuri yang bukan haknya, mengambil yang bukan haknya. Fa innal ghululah, maka sesungguhnya gulul itu narun, akan menggiring kepada nerakanya Allah. Wa arun, akan menggiring kepada kehinaan li ashabik, bagi pelakunya. Bayangkan sekarang koruptor sudah hilang rasa malunya setelah ditangkap pakai baju oranye, masih sempat-sempatnya cengengesan ya. Dan yang ketiga, jamaah tahlil yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga ini sungguh berat. Ringan dilakukan tapi berat untuk melunaskan. Apa itu? Hutang. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi. Jiwanya seseorang yang sudah meninggal
Yang sudah mati akan terhalang dari masuk surganya Allah karena disebabkan hutangnya. Maka hati-hati dengan hutang. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad SAW dawuh, orang yang mati dalam keadaan syahid itu dimaghfirah kullu dzambi, seluruh dosa-dosanya, illa daini, kecuali hutangnya. Makanya sekali lagi, hati-hati, ringan dilakukan, mudah dilakukan, tapi tatkala mau melunasi sangat berat ya. Sampai baginda Rasulullah SAW bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi yang menggenggam jiwaku, demi yang jiwaku ada di genggamannya, yaitu di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya ada seorang laki-laki, lau anna rajulun, seandainya ada seorang laki-laki qutila fi sabilillah, mati wafat dalam peperangan menegakkan agamanya Allah, alias mati syahid. Tsumma uhiya, kemudian dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi oleh Allah, kemudian diberi kesempatan lagi oleh Allah untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, kemudian tsumma qutila, diwafatkan lagi dalam keadaan syahid lagi. Tsumma uhiya, tsumma qutila, tsumma uhiya, sampai 3 kali, wafat 3 kali, hidup 3 kali, masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, padahal dia mati 3 kali dalam keadaan syahid. Wa alaihi dainun, kalau dia masih punya tanggungan hutang, ma dakhalal jannah, tidak layak masuk surganya Allah. Makanya hati-hati dengan hutang. Jadi persiapkan diri kita menjadi orang yang cerdas, mukmin yang cerdas. Yang pertama dengan mengingat-ingat kematian kita, bahwa diri kita juga akan mati. Dan yang kedua, kita harus mempersiapkan amalan-amalan soleh kita setelah dibuat bekal setelah hari kematian kita. Namun ingat, amalan-amalan soleh kita harus terbebas dari 3 hal. Yang pertama, harus terbebas dari sifat sombong. Yang kedua, harus terbebas dari sifat pengkhianat. Dan yang ketiga, harus terbebas dari hutang. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kemampuan untuk terlepas dari ketiga-tiganya, terlepas dari sifat sombong, terlepas dari jiwa pengkhianat, dan terlepas dari hutang. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang manfaat. Semoga tempat majelis ini, tempat dalamnya almarhum Bapak Solim ini dijadikan oleh Allah tempat yang barokah, menjadikan sedekah jariyah bagi almarhum. Amin. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum menjadi keluarga yang sabar, anak-anaknya dijadikan oleh Allah anak yang soleh soleha. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fil